Satu, dua, tiga kamera roll yuk mulai. Ya, selamat siang. Jadi pada hari Minggu ini, Minggu siang, saya bersama Bang Rasman Nasution ini melaporkan akun YouTube seseorang yang kami duga keras mencemarkan nama baik klien saya dan Bang Rasman, yaitu Vicky Prasetyo. Jadi kalau kemarin saya secara resmi juga sudah melaporkan akun tersebut yang kami duga milik dari seseorang atas nama keluarga besarnya Vicky. Hari ini, minggu ini, kami melaporkan untuk pribadinya Vicky, mewakili pribadinya Vicky. Mungkin bisa dikasih. Baik, terima kasih. Mungkin jarang-jarang ya Pak Sunan, biasa dia jalan dengan kasusnya, kemudian saya jalan dengan kasus saya. Tapi insya Allah hari ini karena panggilan batin, ini dia. Karena panggilan batin, saya sejak menjadi lawyer hanya pernah 2 kali menjadi kuasa pelapor. Pertama, pernah menjadi kuasa pelapor Bapak Budi Gunawan ketika berhadapan dengan KPK. Yang kedua, kasus Vicky Prasetyo ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa saudara Vicky Prasetyo secara agama ya, beliau dizolimi martabatnya sebagai seorang suami. Dan saya berharap majelis hakim dapat melihat aspek-aspek keagamaan bahwa seorang wanita sangat tidak pantas dan dilarang dalam agama berdua-duaan di kamar dengan yang bukan muhrimnya. Karena itulah saya dengan Pak Sunan berkolaborasi. Kalau kami menyebut simbol ini adalah memberi rasa yang sama kepada Angel Elga. Rasa yang sama dirasakan hari ini oleh saudara Vicky, maka rasa yang sama kami akan upayakan agar saudara Angel Elga juga dapat merasakan apa yang dirasakan Vicky. Apakah cinta mereka mati atau sudah terkubur, nanti kita lihat di proses hukum. Saya hari ini dengan Pak Sunan secara resmi telah melaporkan, saya sebagai kuasa pelapor, bahwa saudara Angel Elga dari YouTube dan channel Angel yang kami buka secara bersama-sama dengan penyidik tadi, itu kita menduga keras telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik dan kebohongan dan atau membuat ujaran kebencian. Apa yang kita lihat di situ, bahwa beliau mengatakan bahwa salah satu item yang kita lihat di YouTube itu, Angel mengatakan, saya tadinya mengira, saya tadinya menduga bahwa saudara Vicky akan berubah. Akan berubah ini interpretasinya 2. Kalau kita kaji secara akademik, berubah karena dia jahat untuk menjadi baik, atau berubah menjadi lebih baik karena dia baik. Itu saja sudah bisa diinterpretasi. Poin yang kedua, dia mengatakan Vicky ini berbohong. Ini justifikasi. Berbohong yang mana? Apa yang dibohongi kepada Angel Elga? Dia mengatakan berubah, berbohong. Artinya dia selama ini tahu bahwa Vicky telah berbohong. Dan ketika dia menikah, Vicky juga berbohong. Nah, mohon dibuktikan apa yang pernah Vicky berbohong sebelum dia nikah, dan apa yang dibohongi Vicky setelah dia berbohong, setelah dia menikah. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa Vicky telah melakukan perbuatan maksiat. Itu adalah perbuatan tindak asusila. Kalau dia mengatakan bahwa Vicky mengatakan bahwa Vicky melakukan perbuatan maksiat, maka Angel Elga harus dapat membuktikan kemaksiatan apa yang dilakukan oleh Angel Elga, oleh Vicky Prasetyo. Nah, keperbuatan maksiat ini adalah tindakan asusila. Kalau saya boleh mengatakan, mana lebih tidak berasusilanya, Angel Elga atau Vicky? Kalau laki-laki dibawa ke dalam kamar tidur dengan alasan ketakutan Vicky datang pada dini hari, apakah itu tindakan yang baik atau asusila? Itu jelas dalam pikiran kita patut menduga itulah tindakan asusila. Nah, oleh karena itu, karena kita menganut style Europe kontinental, kita menganut sistem
yang tidak sama dengan hukum di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi, saudara Angel ini sudah dirajam. Kalau di Aceh ini sudah dicambuk. Tapi ini di Indonesia yang secara khusus kita mengatur. Oleh karena itu maka Angel Elga menurut kami dan Pak Sunan harus diproses secara hukum. Kami patut menduga bahwa saudara Vicky hak-haknya sebagai suami telah terzolimi. Status Angel Elga pada waktu digrebek oleh Vicky Prasetyo adalah masih sah sebagai istri dari Vicky Prasetyo. Tidak boleh dilepaskan dari unsur itu dan masih tercatat di kantor urusan agama. Saya kira ditambahkan Pak Sunan. Lah. Sudah? Ikut. Ya, sebagai perempuan Lah, mana? tolong dihargai Ah, nilai dikit, Bu. perkawinan. Angel. Dia mengatakan saya seorang mu'alaf. Jadi tidak mungkin saya membuat kata-kata yang tidak benar, kata dia. Nah, saya kasih tahu Angel, kalau you nggak ngerti agama, tanya saya. Saya SH, saya SAG. Anda belum dalam agamanya. Dalam Islam diatur, kalau seorang suami meninggalkan rumah, maka istri wajib menjaga kehormatannya, bukan membawa laki-laki ke dalam rumahnya atas alasan apapun. Kedua, kaidah hukum Islam, saya bertanggung jawab mengatakan, seorang suami meninggalkan rumah, tiba-tiba orang tua dari sang istri meninggal dunia, maka si istri tidak boleh menjenguk mayatnya kecuali izin dari suaminya. Jadi you jangan kebawa-bawa agama, karena Islam mengatur betapa tingginya derajat sebagai seorang lelaki, dan perempuan harus menjaga kehormatannya. Oke, cukup. Oke. Oke, itu pasalnya berapa aja? Pasal 27 saya agak menggebu-gebu dengan Pak Sunan karena ini persoalan laki-laki gitu. Siap, Bang. Rasanya kayak mana gitu. Saya juga lagi, Bang. Oke. Pasalnya 27 ayat 3, kita slow. Slow, Bang. 27 ayat 3 perubahan Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016 pasal 45. Di situ Bang. dijelaskan bahwa ya. nih ancaman hukumannya 4 tahun, ringan kok. Kan 2 tahun aja cukup kalau dia masuk. Biar mereka sama-sama lah di dalam nanti. Sama-sama merasakan ya. Sama-sama merasakan satu rasa. Oke. Oke. Ada juga unsur 310, 311. Nah, apa itu, Bang? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ya, lanjut. Ngatur aja lah yang baik. Oke. Ini kan